Namaku Doni. Aku salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Aku ingin sekali menceritakan pengalamanku dengan sahabat kampusku. Aku memberanikan diri bercerita tentang temanku yang bernama Steve dan semua aktivitasnya yang tercatat di buku diary-nya. Semoga Tuhan membersamaimu, sahabatku. Di lembar pertama, aku akan menjadi Steve. Pagi yang cerah walaupun bosan selalu menggelayuti tubuhku. Kuseret tubuh ini menuju kamar mandi hanya untuk mencuci mukaku. Tampak kusut, bukan karena tak tidur tadi malam, namun aku sedih akan ucapanmu, wahai perempuanku, di kala senja yang tanpa kata. Kau perempuanku, kau sakiti diriku melebihi apa yang kurasakan selama ini. Tak tahukah kau bahwasanya aku sudah muak dengan kekosongan serta kebohongan dunia ini? Senin, kuberanikan diriku keluar rumah. Rumah yang penuh bahagia. Rumah yang sekarang penuh lara. Aku menaiki Kopaja bobrok dengan sopir yang tak ada budi sama sekali. Dilibasnya semua jalanan bagaikan sirkuit balap baginya. Tiba di kampus. Kamu ada kuliah nggak pagi ini? Tanyaku pada perempuanku penuh harap agar aku dapatkan perhatian darinya. Kamu kan udah tahu kalau aku ogah sama kamu lagi. Sana pergi sana. Ini udah zaman 80-an tahu. Nggak usah cari-cari perhatian kayak gitu lagi. Ucap perempuan pujaanku yang memalingkan muka masam dan pergi meninggalkanku. Kenapa semua orang yang aku sayangi menjauh dariku? Apakah karena sekarang aku cuma naik si biru orange itu? Apakah sebesar itu cintanya padaku? Apakah perlu aku naik mobil Corollaku agar engkau perempuanku mau menyayangiku? Hanya buku diary ini yang dapat membersihkan kotoran-kotoran itu. Hanya diary ini yang mampu menerima semua keluh kesahku. Hai Steph, kamu gak ikut ke Semeru? Kalau emang kamu bisa, ikut nebeng doku aku nih, ucap Doni padaku penuh harap. Aku udah gak ada doku, Bung. Udah miskin kayak kamu-kamu pada. Bokap aku udah ninggalin kita semua sekeluarganya, jawabku pada Doni. Apa katamu, Bung? Bukannya kamu orang kaya 7 turunan, canda Doni. Maaf, aku tahu kok kamu udah miskin, tapi tenang teman, kamu masih punya Doni yang super kaya ini sebagai temanmu, ucap Doni seperti biasa, riang dan selalu menenangkanku. Selain buku diary ini, hanya Doni yang selalu mensupport diriku. Dia memang anak orang kaya, tapi dia lebih miskin dariku dulu. Dulu 1 semester yang lalu. 1 semester sebelum papa digondol perempuan itu. Perempuan yang menghancurkan masa depanku serta rumah tangga ibuku. Andaikan saja tak ada hukuman di negara ini, sudah kubunuh saja perempuan itu beserta papaku yang telah menelantarkanku. Biarkanlah hanya diary ini yang tahu akan busuknya hatiku pagi ini. Gimana, Bung? Kamu ikut aja ya? Ya hitung-hitung kamu bisa ngebasuh kepalamu dengan embun Mahameru, rayu Doni padaku. Sulit memang bagiku. Dengan segala kemewahan dan keuanganku waktu itu, aku bisa saja mengajak sekelasku gratis ke Semeru. Namun sekarang aku membayar tiket saja tak mampu. Malu bercampur sedih ada pada dadaku. Sudah miskin, ditinggal pacar, gak bisa menyalurkan hobi. Bagiku perempuan adalah segalanya. Namun bagi perempuan-perempuanku, aku sekarang hanya seonggok daging dengan baju bekas orang kaya yang selalu naik Kopaja. Sudahlah Steph, gak usah melamun gitu. Aku dulu juga sering kan kamu bayarin. Nah sekarang giliran kamu aku bayarin. Gimana? Ucap Doni padaku. Kapan berangkatnya, Bung? Ntar kalau memang mama ngizinin aku langsung ngubungin kamu, ucapku, ucap anak mama. Oke Bung, aku tunggu, jawab Doni. Seharian aku di kampus tanpa mengisi lambungku ini. Bagaimana diisi?
Buat naik Kopaja saja aku bingung. Sungguh nasibku sangatlah memprihatinkan karena ulah papaku si buaya darat itu. Aku berjanji akan membuatnya menangis terseduh-seduh di bawahku. Masih di bulan yang sama, bulan di mana para pendaki akan berbondong-bondong memanjakan mata dan hatinya. Di bulan itu akhirnya ditentukan keberangkatan kami menuju Mahameru. Bung, aku cuma bawa perlengkapan ini aja, nggak ada duit buat beli bahan makanan. Kalau minta punya kamu, boleh nggak? Pintaku pada Doni. Doni memang selalu bagaikan penyelamatku. Dia sudah mempersiapkan kebutuhanku dan memberikan padaku secara cuma-cuma. Kami berangkat bukan berdua saja, masih ada 4 orang lagi. 2 satu fakultasku dan 2 lagi dari Bandung sahabat sesama relawan dan aktivis. Di stasiun Pasar Senen kami sudah beli tiket ke stasiun Kota Baru Malang. Hari yang sangat menjemukan bagiku, bagi orang kaya yang tiba-tiba miskin. Tapi agak tidak mengecewakan teman-temanku. Aku selalu bersikap ceria, walaupun sikap ceriaku hanya kepalsuan. Gerbong ekonomi. Iya, hanya gerbong ekonomi ini sama persis dengan Kopaja pengantarku kuliah. Masih sama-sama janggal bagiku. Selama hidupku aku gak pernah naik Kopaja. Selama hidupku baru kali ini aku merasakan keekonomian dari akomodasi berjalan besi ini. Padahal dulu tak akan kubiarkan ingatan tentangku dengan semua kekayaan papaku. Perjalanan yang melelahkan kami lalui bersama. Ada teman dari Bandung menyanyikan lagu kisah cinta dari surga pada bidadari nirwananya. Lagi-lagi keluhku akan sikap dari perempuanku yang tak ku tahu arti dari rasa cintanya padaku. Aku selalu memanjakannya. Aku jadikan dia sebagai permaisuri raja. Namun apalah daya sang raja telah kalah. Kalah dengan gemerlapnya dunia. Woi Bung, sudahlah, nggak ada yang perlu kamu sesalin. Sekarang kita harus bersenang-senang dengan senandung ini, oke? Ucap Doni lagi membuyarkan lamunanku. Perjalanan yang cukup lama, sekitar 14 jam kita di atas kotak besi ini. Banyak stasiun dan kota yang kami lewati, berderet-deret rumah dan sawah kami lalui. Sampai pagi yang agak mendung di kota Malang telah menyambut kami. Kita nggak sarapan dulu Bung, laparnya minta ampun nih perut, ajak Doni padaku dan yang lainnya. Bukannya aku nggak lapar, bahkan dari aku berangkat aku belum makan. Hanya air mineral saja yang menjadi pengganjal laparku. Itu semua karena aku tak mempunyai uang untuk membelinya. Membeli makanan yang layak untuk perutku. Udah yuk sarapan di sini aja. Itu ada soto kayaknya, enak campur murah. Ucap salah satu teman relawan mengajak kami. Benar sekali, soto yang dihidangkan Bapak Parubaya itu adalah soto terenak yang pernah aku makan. Ternyata semua itu bukan karena perutku yang lapar saja, namun memang benar-benar nikmat. Hangat soto itu mengalir melalui mulut. Aku makan sampai lambungku ini terasa menghangatkan tubuh ini. Sedikit nyaman, aku harus rasakan. Walaupun aku akan... biar diriku saja yang tahu akan keluh kesah ini. Bahkan diariku tak boleh mengetahui akan rencanaku. Setelah selesai makan, kami kembali ke pangkalan jeep itu. Pak, berapa kalau kita ke Pos Meru? Tanya Doni pada tukang timer pengatur shift keberangkatan jeep di sana. Paket sekali jalan 45.000 aja mas. Kalau pulang pergi bisa juga lebih murah, kata tukang timer. Mahal sekali pak, nggak boleh turun dikit apa? Ucap Doni menawar. Ya pokoknya mau pulang pergi tak kasih 60.000 saja, gimana mas? Tukang timer menurunkan harganya. Ya udahlah kita ambil saja pak. Cuma kami nggak tahu berapa hari kami di atas nanti ya. Pokoknya saya bayar separuh dulu. Kembali Doni menawar. Perjalanan yang sangat melelahkan, namun sangat menyenangkan bagi jiwa muda yang tanpa beban di pundaknya. Tapi aku hanyalah orang yang penuh rencana kali ini. Perjalanan lama-kelamaan telah meninggalkan kita dengan jalan mulus, menuju jalan tanjakan dengan lubang di setiap mukanya. Siang itu kami telah sampai di Ngadas
dan supir jeep menghentikan mobilnya, entah karena makan atau karena apa. Kami disuguhi tanah teras siring dengan segala tanaman sayur-sayurannya. Kami bahkan disuguhi pemandangan dari para peladang yang membawa tabung obat serta peralatan berkebunnya. Nikmatnya menjadi mereka yang tak pernah merasakan nestapa dan sengsara. Tapi niatku tak kutulis dalam coretan diariku ini. Perjalanan yang tak terlalu jauh hanya membutuhkan setengah jam. Kami sudah sampai di pos 1 Ranupani. Di sini, di pondok kayu ini, kami didata oleh petugasnya dan membayar kontribusi yang cukup murah. Ya, semurah tarif Kopaja yang biasa mengantarkan aku kuliah. Kaki Gunung Semeru memberiku cinta. Cinta yang akan memberiku sayap entah apa. Berapa orang masnya yang naik? Apa sudah membawa peralatan dan bekal yang cukup? Silahkan mengisi biodata dan listnya dengan lengkap ya, ucap petugas pos pertama pada kami. Setelah mengisinya, kami menuju warung di bawah pos hanya untuk istirahat mengumpulkan tenaga. Karena sore ini juga kami akan memulai trekking ke pos selanjutnya. Kejadian pertama, sewaktu diriku menyandarkan tubuh ini dan meletakkan karir bagku di warung, kami didatangi seseorang bapak tua dengan perawakan yang lumayan mengundang tanda tanya dan penasaran. Ada sesuatu yang kalian harus ingat ya nak. Jangan sampai kalian memikirkan hal yang belum terjadi. Jalani saja apapun dengan bahagia. Karena bukan kalian saja yang merasakan susah. Semua orang akan diberi kesusahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kata lelaki tua itu. Kami semua tersontak dan terkejut dengan ucap bapak tua ini. Siapakah beliau sampai mampu membaca pikiran kami, atau setidaknya pikiranku? Saya Dipo nak. Biasanya orang-orang memanggilku Mbah Dipo. Mungkin karena aku udah tua jadi dipanggil Mbah, ucap lelaki itu pada kami. Apakah aku harus urungkan rencana ini sekarang? Atau ini hanya penghalang bagiku saja? Setiap ucapan dan candaan receh Mbah Dipo sangat mengena pada masalahku. Beliau seakan-akan tahu apa yang akan kuperbuat nanti. Bahkan setiap guyonannya aku abadikan dalam buku diariku ini. Zaman dulu untuk mendapatkan makanan dan kehidupan saja sudah sangat sulit. Kok sekarang yang sudah enak malah kepingin pada mati? Ucap Mbah seraya meninggalkan kami serta melemparkan senyum yang tak nyaman. Aku memandangnya. Senja pun mengharuskan kami melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang bagi para pembawa cinta berseri. Hai, boleh ikut naik bareng gak? Sapa gadis berjaket merah. Perempuan. Ya, perempuan lagi yang menghampiri kami. Apa yang perempuan ini akan lakukan? Kenapa dia sendiri di sini? Mana temannya? Mana rombongannya? Boleh jawabku pada perempuan itu. Kenalkan, namaku Patricia. Aku dari Semarang, ucapnya sambil melempar senyum pada kami. Dengan cepat bagaikan alap-alap Jawa, si Doni menyambar dan menjabat tangan Patricia. Namaku Doni. Ini teman aku Stephen, dan yang 4 itu, mereka gak penting kau kenal. Ucap Doni seakan-akan tak rela kalau ia dapat saingan dari kami. Aku pun sejenak melupakan masalahku dan ikut tertawa karena kelucuan dan kekonyolan Doni si Raja Rimba temanku. Oke, kita naik aja yuk, keburu gelap nanti, ucap teman Bandungku. 4 orang ada di depan disusul Doni di posisi kelima. Patricia dan aku di barisan terakhir. Tak ada rasa apapun waktu itu. Hanya lambaian daun kering yang sekali menyapu wajahku yang tertutup dengan masker. Kurasa dan tercium bau seorang wanita di depanku. Entah karena bau tubuhnya atau parfumnya yang membuatku merasa senang. Wangi. Kugoreskan tinta pena ini untuk memujinya. Memuji akan semua raga dan jiwanya. Diariku. Kenapa kamu diam aja dari tadi, boy? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang aku ini? Canda Doni padaku. Takut. Yang sangat kutakutkan adalah membuka pembicaraan dengan seorang perempuan. Perempuan dengan wangi tubuh itu. Perempuan dengan senyum manis itu. Iya, memangnya lagi mikir siapa sih mas? Dari tadi emang kayak kurang suka gitu sama aku,
ucap Patricia. Ah, aku lagi kok. Ya Tuhan, kenapa kok jadi anu-anuan sih ini mulutku? Jawabku sengaja agar mereka tertawa. Jangan grogi Bung, santai aja lah, teriak temanku paling depan menambah kencang tawa kami. Enggak kok mbak, aku asik-asik aja kok, ucapku lagi. Aku sengaja membuat mereka tertawa. Aku tak ingin kegelisahanku tersirat dan terasa pada teman-temanku. Biarlah diriku saja yang merasakan. Merasa sebagai manusia pujangga duka lara. Entah sampai mana dan dari mana perjalananku. Aku hanya jalan dan jalan agar diriku cepat sampai di perjalananku ini. Cepetan Bung jalannya, kita keburu gelap loh kalau kamu kayak siput gitu. Teman-teman udah jauh nih di depan, ucap si Doni padaku. Andai engkau merasa beban di pundakku, aku yakin engkau pun akan merayap bagaikan siput yang sangat kelelahan. Oke Bung, tenang saja. Masa aku kalah sama Patricia? Ucapku pada Doni sembari menggoda perempuan di depanku itu. Sampailah diriku di tepian Ranukumbolo, sang telaga para dewa. Kami mendirikan tenda, memasak dari kompor canggih Doni. Serta diriku yang tetap menorehkan tinta pena di buku diariku ini. Menorehkan bait demi bait, larik demi larik akan duka dan rencana yang kuanggap mulia. Setiap gerak langkah kaki kami, kuabadikan dalam sajak cinta dari seorang pujangga lara. Stephen bisa kesini, aku minta tolong benerin resleting jaketku dong, pinta perempuan itu padaku. Andaikan perempuanku yang jauh di sana seperti ini, selalu manja padaku, selalu minta pertolonganku, aku pasti akan menjadi lelaki terbahagia di dunia. Namun perempuanku yang di sana hanya melihat akan semua hartaku, melihat dari kilau cat mobilku, melihat dari klimis bajuku dan juga klimis dompetku. Andaikan saja aku dapat memilih, aku akan pilih perempuan pendaki gunung melengkapi kehidupanku. Buku diary Steph sudah tak ada catatan lagi, sejauh itu saja. Namun aku bisa menceritakan apa yang kami lakukan di Ranukumbolo dan selanjutnya. Aku memperhatikan Steph sangat bahagia waktu itu. Tak ada bekas kesedihan yang terlihat di gurat wajahnya. Bahkan aku melihatnya terkesan bahwa Steph sudah melupakan semua beban hidupnya. Wah, ini anak memang perlu asupan perempuan sepertinya, pikirku. Semoga dengan basuhan serta dingin segar Ranukumbolo, dia akan kembali ceria dan kembali seperti sedia kala. Maaf Steph, maafkan temanmu ini. Teman yang akan membuka diarymu, teman yang akan selalu mengenangmu akan keberadaanmu sebagai salah satu pengagum Mahameru sang Raja Gunung Jawa. Ku ingin memang sahabatku ini merasakan kebahagiaan. Walaupun aku tahu, aku tak akan mampu bila diriku ada di titik itu. Sebuah titik di mana semua akan menguras tenaga, bahkan semua keegoisan tak akan mampu untuk menghapus bahkan melenyapkannya. Ya, rasa sedih. Ayo Bung, kita makan, biar gak kurus itu badan kamu yang gembul, ucapku pada Steph. Anggukan kepala. Iya, hanya anggukan kepala dengan model dugunya itu yang diberikan kepadaku. Semua kuberikan hanya untuk membuatmu bahagia sahabatku. Semua kuberikan agar kau tahu bahwa ada seorang Doni di sampingmu. Setelah makan, kami semua saling bercengkrama, membicarakan masa depan setelah kami tempuh dunia perkuliahan dan dunia dengan segala keangkuhan. Celanaku telah basah akan embun Mahameru. Butiran embun telah berubah menjadi salju bagaikan kristal yang turun dari surga. Kamu gak kedinginan Bung? Itu ada rokok kalau kamu mau, ucapku. Aku sebenarnya tahu kalau Steph gak merokok, tapi siapa tahu dia akan menghisapnya. Aku harap bisa menghilangkan duka lara di dadanya. Bujuk rayu hanya kulakukan agar dia selalu bahagia, karena hanya itu yang bisa kulakukan baginya sahabatku dengan penuh duka lara. Pagi pun memberikan kenangan indah pada kami. Sinar fajar terlihat di celah belahan sang Ranu.
Ini pengalamanku pertama kali di Ranukumbolo pagi hari. Sangat indah. Ayo kita teruskan perjalanan kita, Bung. Sudah lumayan dekat sepertinya, ucap Steph pada aku. Aku memang belum pernah menaiki Semeru, namun aku sadar kalau puncak masih jauh dan sangat jauh. Tapi kenapa dia mengatakan dekat padaku? Aku bersihkan bekas sampah kami, aku masukkan ke tas sampahku, kurapikan semua peralatanku dan kami melakukan perjalanan lagi. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang. Siang hari kami sudah mulai menemukan pepohonan tinggi dengan trek jalan yang sempurna. Cemoro Kandang sangat membuatku terpesona akan setiap tiang pancang yang tingginya payung hutan. Ingin ku genggam tanganmu, wahai sahabatku. Aku ingin lagu itu dinyanyikan oleh salah satu penyanyi itu, yang terasa riang namun menyuguhkan kebimbangan. Kebimbangan akan kehilangan sebuah persahabatan. Akan kuukir ini sebagai suatu ketidakberdayaanku. Maafkan diriku, sahabatku. Akan kuluapkan keluh kesahku pada tulisan ini. Tulisan Doni, sahabatmu yang tak pernah menganggapmu. Si Steph di mana, Bung? Kok nggak kelihatan? Ucap ketua rombonganku. Terkejut aku bukan main. Bahkan Patricia pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Padahal tadi aku masih ngerasa kalau di belakangku masih ada Steph, ucap Patricia kebingungan.